Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para mahasiswa baru peserta Ombus tahun akademik 2020-2021. Yang saya hormati di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari 3 orang, dan ketiga orang ini dinamakan dekanat sebagai unsur pimpinan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dekanat itu terdiri dari pimpinan atau dekan. Yang pertama saya sendiri, barangkali nama sudah ada di sana. Kemudian juga dibantu atau dibantu oleh 2 orang wakil, yakni wakil dekan 1 membidangi bidang akademik, kerjasama dan juga kemahasiswaan, dan wakil dekan 2 berperan sebagai pengelola keuangan dan SDM dan juga sarana prasarana. Itulah kira-kira pimpinan fakultas yang dimiliki oleh Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan sejarah Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Saudara sekalian, Fakultas Keguruan dan Pendidikan merupakan cikal bakal dari Universitas Siliwangi, atau boleh dikatakan Universitas Siliwangi embrionya adalah Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Pada mulanya Universitas Siliwangi ini didirikan dengan asal muasalnya dari STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian melalui SK Kemendikbud nomor 0251 1983 pada tanggal 6 Mei 1983, STKIP kemudian berubah nama atau bergabung menjadi Universitas Siliwangi sebagai PTS atau sebagai perguruan tinggi swasta yang terdiri dari beberapa fakultas atau terdiri dari 1 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada saat itu memiliki sekian prodi. Yang pertama adalah prodi Adsub atau Administrasi dan Supervisi. Yang kedua prodi BP, Bimbingan dan Penyuluhan. Kemudian memiliki prodi Pendidikan Bahasa Inggris, memiliki prodi Sastra, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian prodi IPPS, prodi Pendidikan Biologi, prodi Pendidikan Matematik, prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan prodi Pendidikan Ekonomi Perusahaan. Nah, kemudian dari 1983 Unsil kemudian berjalan dan berkembang terus-menerus. Akhirnya Universitas Siliwangi memiliki Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang terdiri dari beberapa prodi. Yang pertama adalah prodi Adsub atau Administrasi dan Supervisi, atau bisa juga disebutkan Administrasi Pendidikan (Adpen). Kemudian prodi BP atau Psikologi Pendidikan, prodi IPPS atau cikal bakal dari prodi PAS, kemudian prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodi Pendidikan Bahasa Inggris, prodi Pendidikan Biologi, prodi Pendidikan Matematika, prodi Pendidikan Ekonomi Perusahaan atau Dunia Usaha atau Pendidikan Ekonomi, kemudian prodi Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, dan terakhir yang didirikan pada saat itu adalah prodi Pendidikan Olahraga Kesehatan atau PJKR, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kemudian pada tahun 2014
tepatnya pada tanggal 1 April 2014, Unsir swasta berubah status menjadi PTN atau PTN B, PTN baru. FI juga salah satu fakultas yang ikut bergabung di Unsir PTN ini, yang juga di sini menaungi beberapa prodi atau jurusan. Yang pertama adalah jurusan PLS atau yang berubah kemudian menjadi PENMAS, kemudian jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan pendidikan bahasa Inggris, jurusan pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika, jurusan pendidikan ekonomi, jurusan pendidikan geografi, jurusan pendidikan sejarah, jurusan pendidikan jasmani kesehatan, jurusan pendidikan fisika, dan terakhir yang baru saja didirikan adalah jurusan pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi kita pada saat ini alhamdulillah sudah memiliki prodi pendidikan profesi guru sebagai tindak lanjut dari jenjang sarjana pendidikan atau SPD S1-nya Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, kemudian adapun visi dan misi dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan sebagaimana yang sudah diteratakan. Nah, ini mengacu pada visi dan misi universitas juga. Adapun visi dan fakultas adalah menjadi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (EPTK) yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Jadi Fakultas Keguruan dan Pendidikan ini visinya adalah untuk mencetak calon-calon guru pendidik bangsa yang tentu hal ini akan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru. Oleh karena itu, saudara sekalian, barangkali kalau sudah mengikuti pendidikan sarjana dari FKIP selama 4 tahun, kemudian mestinya dilanjutkan ke pendidikan profesi guru yang lamanya 1 tahun. Dan pendidikan profesi guru ini sudah bertebaran di mana-mana, salah satunya juga adalah di Universitas Siliwangi. Kemudian dari visi ini dapat saya jelaskan lulusan atau visi Fakultas Keguruan dan Pendidikan, yakni untuk menghasilkan lulusan yang tangguh. Artinya lulusan FKIP Universitas Siliwangi memiliki kekuatan ketahanan terhadap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian yang keduanya unggul, yakni lulusan FKIP Universitas Siliwangi harus mampu berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi yang lain, baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun 4 kompetensi yang menjadi dasar profesi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga, lulusan FKIP harus berjiwa kebangsaan. Artinya lulusan FKIP Mesir harus memiliki cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta selalu bersemangat memiliki daya juang yang tinggi dalam pengabdian maupun menyelesaikan masalah, pantang menyerah, jujur, serta peduli dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, lulusan FKIP harus memiliki berjiwa wirausaha. Artinya lulusan FKIP Universitas Siliwangi harus memiliki kemandirian, penuh percaya diri, yakin dan optimis, berkomitmen, berdisiplin,
bertanggung jawab, berinisiasi, serta memiliki motivasi dan futuristik atau visioner, memiliki jiwa kepemimpinan, serta berani mengambil risiko terhadap segala keadaan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mudah-mudahan saudara sudah masuk di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, maka saya mengaturkan ucapan selamat atas keberhasilan Anda menjadi salah seorang dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Mudah-mudahan cita-cita saudara sekalian, harapan maupun mimpi saudara menjadi sarjana pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan FKIP Universitas Siliwangi dapat tercapai dalam waktu yang singkat-singkatnya tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, tanamkanlah jiwa-jiwa yang tadi disebutkan dalam diri Anda, supaya itu akan membekali potensi Anda dalam meraih cita-cita menjadi sarjana pendidikan. Dan jangan lupa, setelah menjadi sarjana pendidikan, jangan jangan terus diam, tapi sebaiknya Anda melanjutkan kembali ke jenjang berikutnya, yakni mengambil profesi, yakni pendidikan profesi guru, yang insya Allah akan dapat diselenggarakan di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Siliwangi sendiri, karena kita sudah mendapatkan SK pendirian PPG, yakni pada bulan Februari atau bulan November tahun 2019. Yang kali ini insya Allah operasionalnya sudah akan dibuka. Mungkin pada tahun akademik 2020 ini kita sudah membuka pendidikan profesi guru atau PPG. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan ini dapat membekali Anda semua sebagai mahasiswa baru untuk terus belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan penuh semangat, penuh percaya diri, dan segera mungkin menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar di perguruan tinggi, serta dapat beradaptasi dengan teman-teman senior Anda, supaya langkah Anda untuk belajar mencapai cita-cita di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Siliwangi ini dapat tercapai sesegera mungkin dan secepat mungkin, ya. Dan selamat mengikuti belajar di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita Anda dapat tercapai dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saudara yang kami banggakan, pada saat berbahagia ini kita sudah menyimak berbagai hal yang disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan, terutama visi, misi, tujuan selama kita mengikuti perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Visi, misi, serta tujuan yang sudah disampaikan bisa kita peroleh melalui aktivitas yang akan kita lakukan. Kewajiban kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi adalah kita melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang tentunya berbeda dengan aktivitas kita selama kita mengikuti pembelajaran di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jenjang pendidikan sebelumnya mungkin yang relatif mayoritas kita lakukan adalah kita melaksanakan pembelajaran. Bagaimana Anda mengikuti pembelajaran dari semua guru yang Anda ikuti di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, di perguruan tinggi, selain pendidikan pengajaran berupa perkuliahan yang nantinya mungkin bentuknya bentuk perkuliahan, mungkin juga bentuknya berupa seminar, atau mungkin juga bentuknya berupa praktikum. Nah, selain kegiatan tersebut, kita juga melaksanakan kegiatan penelitian. Di dalam setiap perkuliahan pasti ada tugas yang harus kita lakukan. Tugasnya salah satunya adalah berupa penelitian. Bagaimana kita mengeksplor semua materi yang ada di dalam perkuliahan yang kita ikuti. Bentuknya biasanya bentuk penelitian, bisa bentuk penelitian
berupa kajian perpustakaan atau bisa bentuk penelitian berupa kegiatan di lapangan. Selain itu kita pun melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kita abdikan bisa yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita ikuti di bidang studi masing-masing, atau bisa juga berupa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Nah, dalam mengikuti kegiatan ini, sebagai mahasiswa kita harus mampu beradaptasi akademik dan beradaptasi sosial dan juga memperhatikan etika akademik. Mengapa kita harus beradaptasi akademik? Karena seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa belajar di perguruan tinggi berbeda dengan belajar di pendidikan pada jenjang sebelumnya. Yang dituntut adalah aktivitas mahasiswa, yang dituntut adalah inisiatif kreativitas mahasiswa, sehingga cepat tidaknya kita mengikuti perkuliahan itu akan bergantung kepada aktivitas kita. Yang kedua, kita juga harus mengikuti bagaimana karakteristik revolusi industri 4.0, di mana kita harus pandai berkomunikasi, pandai berkolaborasi, berupaya berpikir kritis, berupaya memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan kita memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Juga kita dituntut untuk menguasai literasi data, karena data-data yang kita peroleh sekarang luar biasa. Melalui internet Anda bisa memperoleh berbagai informasi yang sangat banyak. Nah, bagaimana informasi itu dimanfaatkan oleh kita untuk memperluas wawasan kita yang berkaitan dengan profesi kita sebagai calon guru di bidang studi masing-masing. Kemudian literasi teknologi sekarang juga sudah kita rasakan. Kita mengikuti Ombus pun kita menggunakan IT, menggunakan teknologi. Nah, bagaimana kita bisa mengakses informasi dari informasi yang diselenggarakan baik oleh universitas ataupun oleh fakultas dan juga jurusan. Nah, andai kata kita tidak bisa mengoperasionalkan, kita tidak bisa mengakses, berarti kita akan ketertinggalan informasi. Juga literasi manusia. Artinya kita sebagai makhluk hidup tidak cukup menguasai teknologi, tidak cukup menguasai data, tapi bagaimana kita berinteraksi sosial dengan manusia-manusia yang lainnya sehingga kita bisa tetap hidup damai dan tentram. Revolusi sosial sebenarnya berkaitan dengan literasi manusia, bahwa manusia tidak boleh dikendalikan oleh teknologi, tetapi teknologi dikendalikan oleh manusia, sehingga teknologi yang ada relatif betul-betul bermanfaat bagi kita. Yang terakhir, di dalam kehidupan kita dituntut untuk atau mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi ini adalah agar kita memiliki hard skill dan soft skill. Tidak cukup hard skill, artinya pengetahuan yang kita peroleh di dalam perkuliahan, tetapi juga kita dituntut untuk mampu tadi yang dituntut oleh revolusi industri 4, bahwa kita harus mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan yang lain-lainnya. Nah, kurikulum yang berkembang sekarang sesuai dengan Permendikbud yang berlaku, bahwa pembelajaran di perguruan tinggi sekarang diorientasikan pada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan atau aktivitas bukan hanya di perguruan tinggi sendiri. Nah, kalau Anda misalnya di Universitas Siliwangi, tapi bisa juga kita mengikuti perkuliahan di universitas atau perguruan tinggi yang lain, dan juga kita bisa mengikuti kegiatan di non perguruan tinggi. Jumlah SKS yang bisa diikuti sebanyak 20 sampai 60 SKS. Nah, yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kita di perguruan tinggi atau institusi yang lain itu meliputi diantaranya pertukaran pelajar, KKN tematik, magang misalnya kalau jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Budaya Pendidikan bisa melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah, atau bahasa Inggris kursus-kursus banyak menuntut kemampuan kita untuk melakukan kegiatan yang bisa mengasah profesi kita, atau bisa juga kita melakukan penelitian, kita juga bisa melakukan kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan bisa berkaitan dengan bidang studi, bisa juga berkaitan dengan kewirausahaan yang betul-betul di dunia bisnis, artinya kita menginternalisasikan jiwa kewirausahaan dan kita memanfaatkannya baik dalam profesi kita maupun dalam profesi yang lainnya.
Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proyek kemanusiaan. Misalnya ketika ada bencana alam, kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, hal-hal tersebut bisa dihargai dalam bentuk mata kuliah atau dikonversi ke dalam mata kuliah yang bisa kita masukkan di dalam daftar nilai yang harus kita terima, atau bisa juga dijadikan sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Karena jangan lupa, nanti seselesainya kita kuliah di sini, kita bukan hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki surat keterangan pendamping ijazah yang menjadi bahan penilaian bagi institusi yang akan kita masuki. Karena yang akan mereka pertimbangkan bukan hanya nilai yang kita peroleh atau ijazah yang kita peroleh, tetapi juga kemampuan-kemampuan tadi, soft skill yang kita miliki melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang terangkum di dalam SKP. Bagaimana sistem pembelajaran di perguruan tinggi? Sistem pembelajaran di perguruan tinggi, seperti yang saya katakan tadi, itu berbeda dengan sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah sebelumnya. Yang pertama, sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu menggunakan sistem SKS. Sistem SKS itu adalah takaran waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan atau sejenisnya yang dilakukan di perguruan tinggi. Nah, misalnya kita mengikuti mata kuliah sebanyak 1 SKS. Nah, 1 SKS itu artinya di dalam mata kuliah tersebut kita mengikuti kegiatan 1 jam 50 menit untuk tatap muka, artinya Anda bertatap muka dengan dosen di dalam kelas. 60 menit Anda belajar terstruktur, artinya ada tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang diberikan oleh dosen, dan 60 menit tugas mandiri. Artinya dalam 1 SKS Anda harus belajar selama 170 menit. Nah, itu harus menjadi target bagi Anda agar Anda menggunakan semua jumlah durasi waktu tadi untuk menekuni setiap mata kuliah. Saya kira dengan jumlah menit yang demikian banyak, Anda bisa menguasai betul-betul setiap perkuliahan yang akan Anda ikuti. Yang kedua, prosedur pembelajaran. Bagaimana prosedur pembelajaran atau perkuliahan yang harus kita ikuti? Yang pertama, kita harus membayar UKT. UKT itu harus dibayar setiap semester. Jadi sebelum akhir semester Anda harus sudah mengingatkan kepada orang tua bahwa Anda akan memasuki semester baru. Nah, ketika memasuki semester baru, Anda harus membayar UKT, sehingga orang tua Anda tidak terburu-buru mencari UKT dalam waktu yang singkat karena Anda memberitahukannya tiba-tiba. Jadi harus jauh-jauh hari sebelum, misalnya antara UTS dengan UAS, Anda beritahukan bahwa Anda akan masuk ke semester selanjutnya. Kemudian yang kedua, registrasi akademik. Jangan lupa Anda mengontrak mata kuliah. Nah, mengontrak mata kuliah itu akan dibimbing oleh dosen wali. Berapa jumlah SKS yang akan Anda ikuti? Nah, jumlah SKS yang akan Anda ikuti maksimal 24 SKS. Banyaknya SKS itu akan bergantung pada prestasi yang kita capai. Kalau misalnya Anda memperoleh indeks prestasi 2,75 ke atas, nah itu Anda sudah berhak memperoleh 24 SKS. Tapi apabila masih di bawah itu, nah maka tidak memperoleh 24 SKS yang ditawarkan oleh program studi. Kemudian yang ketiga, bentuk pembelajaran. Tadi sudah dikemukakan juga bahwa bentuk pembelajaran mungkin berupa kuliah, mungkin berupa responsi, mungkin berupa seminar, mungkin berupa praktikum. Nah, untuk seminar itu 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri. Untuk praktikum 170 menit tatap muka. Sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen itu biasanya menggunakan sistem PAN, penilaian acuan norma, dan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan norma, nah itu biasanya dikaitkan dengan kemampuan kelompok. Kelas ini berbeda kemampuannya dengan kelas yang lain. Di kelas ini nilai tertinggi 90, di kelas lain mungkin 80. Nah, sehingga di kelas ini mungkin 80 sampai 90 bisa A,
Tapi di kelas lain 70-80 bisa A. Nah itu akan bergantung kepada pertimbangan yang diberikan oleh dosen. Kalau penilaian acuan patokan itu sudah ditentukan oleh dosen. Nilai 80-100 nilainya A. Tapi ternyata ketika menggunakan penilaian acuan patokan ini, kadang-kadang di satu kelas tidak ada yang memperoleh nilai A karena nilainya misalnya 80 ke bawah. Jadi itu akan bergantung kepada kebijakan dosen masing-masing. Kemudian komponen yang dinilai jangan lupa kehadiran. Kehadiran itu merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam perkuliahan. Karena kalau kehadiran tidak dinilai, tapi misalnya nilai UTS ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester saja, berarti kan tidak usah hadir. Anda cukup nilai ujian akhirnya bagus, ujian tengah semesternya bagus, nilainya sudah A. Jadi kehadiran tetap diperhatikan. Juga bukan hanya nilai UAS dan UTS, atau bukan hanya nilai kehadiran. Kalau hanya nilai kehadiran berarti tidak perlu UTS UAS. Yang hadirnya 100% mendapat nilai A. Jadi tidak seperti itu. Jadi kehadiran, UAS, UTS, dan juga tugas. Jangan lupa, di dalam setiap mata kuliah ada tugas-tugas yang fungsinya untuk melatih, bukan hanya melatih berkaitan dengan pengetahuan, tapi juga berkaitan dengan keterampilan, berkaitan dengan sikap, kedisiplinan kita, rasa tanggung jawab kita. Karena kadang-kadang kita lupa, nanti saja dikumpulkannya setelah akhir semester. Setelah akhir semester ternyata sudah lewat batas waktu, kita masih belum mengumpulkan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak disiplin dan bahwa kita tidak bertanggung jawab, dan sistem SKS-nya tidak dipakai gitu. Padahal dalam sistem SKS tadi kan ada tugas mandiri. Jadi kalau ada tugas dari dosen, nah itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Nah, itu berkaitan dengan sistem pembelajaran yang akan kita ikuti di Fakultas Keguruan dan Universitas Siliwangi. Kemudian aktivitas apa saja yang harus kita lakukan selama kita mengikuti perkuliahan di sini. Nah, selain kegiatan rutin yang tadi, yaitu kegiatan kurikuler, yang sebenarnya kegiatan kurikuler ini bukan hanya kuliah saja, tetapi juga di dalamnya mungkin ada yang berkaitan dengan penelitian. Sekarang penelitian itu salah satu luaran yang sangat diharapkan dilakukan oleh para mahasiswa. Dalam akreditasi perguruan tinggi ada kriteria yang berkaitan dengan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Berarti dosen bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing kita bagaimana kita menjadi seorang peneliti. Karena seselesainya Anda kuliah di sini pun Anda bertugas bukan hanya sebagai pengajar atau guru, tetapi juga sebagai peneliti. Karena kita harus melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas, mulai perencanaannya, pelaksanaannya, sampai evaluasinya. Sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan meningkat dari tahun yang satu ke tahun yang lain, sehingga hasil pembelajaran pun sesuai dengan yang kita harapkan dan ditentukan oleh pemerintah. Fenomena yang muncul sekarang, visa di Indonesia rendah, kemampuan membaca siswa rendah. Bisa jadi bukan hanya karena tidak mampu membacanya, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan mereka yang sangat minim dengan hal-hal yang ada di dalam soal-soal yang diselenggarakan oleh visa. Nah, bisa jadi itu disebabkan materi yang disampaikan oleh guru sangat minim. Nah, oleh karena itu guru dituntut untuk selalu melakukan penelitian. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat. Karena nanti ada KKN ya, ada mata kuliah yang berkaitan dengan KKN. Nah, di sana Anda melakukan pengabdian masyarakat. Selain kegiatan intrakurikuler, kita pun untuk mengasah kemampuan kita baik hard skill maupun soft skill, kita bisa berkiprah di kegiatan ekstrakurikuler. Cukup banyak kegiatan ekstrakurikuler yang akan atau yang bisa kita ikuti. Di antaranya organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa ada mulai tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Mungkin untuk Anda yang baru masuk sekarang, Anda bisa bergabung dengan jurusan masing-masing. Jurusan Bahasa Indonesia dengan Diksatrasianya, jurusan Pendidikan Ekonominya dengan Himadikminya,
jurusan yang lain, nah berkaitan dengan jurusan masing-masing. Berarti, nah di tingkat universitas itu ada BEM, ada BLM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa. Di tingkat fakultas ada BEM dan BLM, sama, hanya di tingkat fakultas. Nah di tingkat jurusan tadi ada HMJ, ada HIMA. Silakan Anda tadi diberi kesempatan untuk mengembangkan jiwa keorganisasian Anda sehingga Anda memiliki nilai lebih, karena kegiatan-kegiatan yang di Ormawa ini tidak diajarkan di dalam kelas. Selain itu Anda pun bisa mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa. Dirjen Belnawa, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan menawarkan berbagai program. Di antaranya adalah PKM. PKM 5 bidang, ada PKM penelitian, ada PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM penerapan teknologi, PKM karsa cipta, PKM artikel ilmiah, PKM gagasan tertulis, PKM gagasan futuristik konstruktif. Ini tingkat nasional. Ketika Anda berhasil, Anda memberikan kontribusi kepada lembaga yang luar biasa. Begitu juga dengan debat. Nah, debat, ada debat dalam bahasa Indonesia dan ada debat dalam bahasa Inggris. Mulai diskusi-diskusi kecil, hakikatnya Anda sedang belajar berdebat. Nah, sehingga kembangkan bukan hanya di dalam kegiatan yang khusus mengenai debat, diskusi itu, tetapi juga di dalam setiap mata kuliah. Berbeda dengan di jenjang pendidikan sebelumnya. Di perguruan tinggi ini banyak diskusi-diskusi yang ditawarkan oleh dosen dengan tujuan mengembangkan tadi, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, sehingga Anda terbiasa mengemukakan gagasan, terbiasa menghargai pendapat orang lain, terbiasa menyanggah pendapat orang lain dengan etis, terbiasa bertanggung jawab, terbiasa berdisiplin. Selain itu yang sekarang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Luar Ilmu Pendidikan dari program nasional yang diselenggarakan Dirjen Belnawa ini adalah program Permata. Permata itu adalah pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara. Bahkan di sini dikatakan Permata Sakti. Saktinya itu sistem alih kredit dengan teknologi informasi. Yang lainnya adalah kampus mengajar perintis. Nah, ini diberi kesempatan para mahasiswa di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan untuk melaksanakan magang yang berkaitan dengan keterampilan mereka dalam bidang pedagogik. Nah, pedagogik ini membekali kita sebagai calon guru bahasa. Nah, jadi demikian banyak kesempatan yang bisa kita ikuti. Selain itu juga UKM di Universitas Siliwangi ada 28 UKM. Nah, mungkin kemarin sudah dibahas ya oleh tingkat universitas UKM apa saja yang bisa diikuti. Nah, tentu saja kita memilih UKM sebaiknya yang relevan, yang selaras dengan jurusan kita. Dan saya berharap para mahasiswa berkreasi aktif di dalam berbagai UKM ini dengan harapan kita tidak meninggalkan tujuan utama kita ke sini. Tujuan utama kita ke sini adalah mengikuti kuliah. UKM itu untuk memperkaya wawasan, membangun soft skill yang kita miliki. Nah, sehingga diharapkan kita sukses di akademik, sukses juga di dalam bidang keorganisasian. Nah, jangan lupa lembaga ini pun menyediakan berbagai beasiswa, tentu saja bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan berbagai instansi, diantaranya berbagai lembaga atau organisasi yang lainnya. Yang pertama ada beasiswa peningkatan prestasi akademik. Nah, beasiswa PPA ini biasanya diberikan kepada mahasiswa yang prestasinya tinggi. Biasanya dilihat dari indeks prestasi kumulatif, ya. Karena yang kita gunakan di sini adalah sistem huruf dan angka. A, B, C, D. A nilainya 4, D bobotnya 3, C bobotnya 2, D bobotnya 1. Nah, kalau E itu gagal, jangan sampai ya. Minimal kita memperoleh nilai itu B.
sehingga kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Apalagi rekrutmen karyawan atau rekrutmen pegawai di lapangan itu sekarang mensyaratkan minimal 3, walaupun di Kemendikbud masih minimal 2,75. Tapi kita bersemangat ya, kita mempunyai target bahwa minimal nilai itu B. Syukur-syukur kalau kita mendapatkan A. Dan kita harus memiliki target juga bahwa kuliah di perguruan tinggi ini SKS yang harus ditempuh sebanyak 144 sampai 160. Berbeda-beda. Jurusan ada yang 146, ada yang sampai 152, itu bergantung kepada kepentingan di jurusan masing-masing. Dan jumlah SKS ini bisa ditempuh kurang lebih 7 semester. Nah, oleh karena itu bercita-cita semester 7 kita sudah selesai kuliah dan sudah bisa sidang skripsi. Nah, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga kita memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Masuk bersama-sama, keluar pun harus bersama-sama. Nah, itu beasiswa prestasi akademik, bahwa yang dituntut adalah IPK yang kita peroleh. Kemudian ada juga beasiswa bantuan biaya pendidikan. Nah, bantuan biaya pendidikan ini biasanya diarahkan kepada mahasiswa yang prestasinya tinggi tapi tidak terlalu tinggi seperti PPA gitu ya. Dan diberikan kepada yang tidak mampu. Kemudian ada beasiswa BNI, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Bank Rakyat Indonesia, beasiswa provinsi, beasiswa Jakarta, bidik misi, dan yang lain-lainnya. Cukup banyak. Mungkin di web jurusan masing-masing itu ada informasi mengenai hal tersebut, sehingga Anda jangan sampai tertinggal informasi. Sehingga apapun informasi yang harus Anda peroleh, nah Anda peroleh sedemikian rupa. Nah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membekali Anda mengikuti perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Tetap semangat, dan kita mempunyai target 3,5 tahun kita sudah lulus, dan nilai yang kita peroleh minimal B. Mudah-mudahan nilainya A, karena kemarin yang lulus dari universitas kita ada yang nilainya mencapai A, artinya semua nilai A, sehingga IPK-nya 4. Nah, itu luar biasa, dan kita bisa mengejar kemajuan orang asal memiliki semangat dan memiliki jiwa kompetisi. Ingat bahwa kita mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan ini adalah untuk kuliah. Yang lain-lainnya itu harus menjadi penunjang kuliah kita. Mohon maaf atas hal yang tidak berkenan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada Universitas Siliwangi, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya sebagai wakil dekan bidang keuangan umum dan keuangan akan menyampaikan beberapa hal yang sekiranya perlu untuk Anda ketahui semuanya. Yang pertama mengenai sarana yang dimiliki oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama adalah gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru, yang mana di gedung tersebut merupakan perkantoran, digunakan untuk perkantoran, jurusan, ruang rapat, dan ruang sidang. Kemudian gedung untuk ruang kuliah, kita memiliki gedung A, merupakan yang memiliki ruangan sebanyak 5 ruangan dari nomor 1 sampai 5, dan 1 lab pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian gedung B dengan nomor ruangannya 07 sampai 11, ruang C dengan nomor 12 sampai 15, itu ruang kuliah di gedung ABC. Kemudian gedung Dodi atau disebut juga gedung D, lantai bawah, terdiri daripada 11. Selanjutnya ada lab terakhir yang paling penting dan merupakan ciri khas daripada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu lab micro teaching yang terdiri daripada 3 ruangan. Meskipun saat ini lab tersebut masih
kurang memenuhi dan kurang memenuhi syarat, kurang banyaknya maupun kualitas maupun kuantitas. Bagaimana di situ juga di ruang bawah ada lab komputer matematika, ada lab komputer FKIP, lab matematika, laboratorium sejarah, lab bahasa Inggris, dan perpustakaan. Kemudian lantai atasnya ruang kuliah ada 11, laboratorium pendidikan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Kemudian di gedung E di lantai bawahnya ada lab biologi atau lab botani, kuljar dan mikrobiologi. Kemudian 2 buah laboratorium geografi serta himpunan mahasiswa jurusan pendidikan fisika. Lantai atasnya ada lab fisika, ada lab biologi atau yang disebut dengan lab geologi, lab bahasa Inggris 2 ruangan. Selanjutnya akan saya sampaikan jumlah dosen yang dimiliki atau yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berjumlah 171 dengan kualifikasi pendidikan S2, S3 dan kita memiliki 2 orang guru besar. Kemudian tekniknya, tenaga kependidikannya ada 11 orang. Selanjutnya yang akan sampaikan mengenai keuangan. Sumber keuangan di Universitas Siliwangi berasal dari rupiah murni, BOPTN dan PNBP. Di mana rupiah murni dan BOPTN itu dari pemerintah dan PNBP adalah dari UKT yang Anda bayar setiap semester. Di Unsil ini sementara ini UKT merupakan tumpuan anggaran yang digunakan di Universitas Siliwangi. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari bidang 2 atau bidang umum dan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.